Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yang masih mengulas tentang kitab Henoh. Dalam narasi yang ditemukan, Henoh atau Nabi Idris melihat visi masa depan, tentang zaman Nabi Nuh. Seorang penulis Arab dari abad ke-10 Masehi bernama Al-Masaudi menulis sebuah catatan sejarah berjudul, Fields of Gold Mines of Gems. Di dalamnya, Masaudi menceritakan kisah Raja Saurid Ibnu Salhouk, seorang penguasa Mesir yang hidup 300 tahun sebelum banjir. Ketika bumi sedikit lebih muda, Saurid Ibnu Salhouk, tidurnya terus-menerus terganggu oleh mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat bahwa seluruh bumi diserahkan, beserta penghuninya. Dia melihat pria dan wanita jatuh di atas mereka, dan bintang jatuh ke bawah dengan suara mengerikan, yang berakibat mengambil semua manusia yang hidup di masa itu. Setelah 1 malam lebih, mimpi itu terus berlanjut. Ia memanggil para imam yang datang dari semua provinsi di Mesir kuno. Tidak kurang dari 130 imam berdiri di depannya, salah satu pemimpin mereka mempelajari dan mencoba menafsirkan mimpi itu. Masing-masing imam berkonsultasi, dengan mempelajari ketinggian bintang di angkasa. Mereka mengatakan kepada raja, bahwa mimpi buruknya ini, mengisyaratkan tentang banjir besar yang akan menutupi bumi. Kemudian, api besar akan datang dari arah konstelasi bintang Leo. Mereka meyakinkan bahwa setelah bencana ini, dunia akan kembali ke awal. "Apakah akan datang ke negara kami?" tanya raja. Mereka menjawab dengan jujur, "Ya, dan itu akan menghancurkannya." Setelah menerima ramalan nasib masa depan kerajaannya, Saurid memutuskan untuk membangun 3 piramida Mesir yang menakjubkan, serta lemari besi yang sangat kuat. Semua itu harus diisi dengan pengetahuan tentang ilmu rahasia, termasuk semua ilmu astronomi, matematika, dan geometri, yang telah mereka pelajari. Semua pengetahuan ini akan tetap tersembunyi, dan suatu hari, akan datang seseorang yang membuka tempat-tempat rahasia itu. Tulisan Al-Masaudi masih menjadi misteri, apakah Nabi Idris menjadi pemimpin para imam yang meramalkan kehancuran bumi? Etimologi menyebutkan, bahwa Nabi Idris adalah seorang yang pintar, penemu tulisan dan alat tulis, dan ahli astronomi, atau perbintangan. Dia juga pernah disebut sebagai singa dari segala singa, karena keberanian dan kegagahannya. Masih banyak rahasia buku Henoh yang belum terselesaikan, misteri-misteri peradaban kuno mungkin akan terjawab melalui naskah kuno dan kitab suci yang ada saat ini. Di lain waktu, kita akan membahas masalah makhluk asing atau alien, yang juga disinggung dalam kitab Henoh muncul di zaman Nabi Idris. Sebenarnya, sudah ada kajian yang dibuat oleh para arkeologis barat dan dari negara jiran, yang menunjukkan bahwa budaya piramida, sebenarnya berasal dari Nusantara. Lebih tepat lagi jika dikaitkan dengan sebuah benua yang telah tenggelam, yaitu Sundaland. Para saintis barat, sebenarnya sudah lama mengeluarkan teori mereka mengenai Sundaland, dan kebanyakan teori ini memang benar. Namun demikian, sebagian besar ahli-ahli arkeologi, geologi, dan sejarah aliran perdana masih meragukan. Karena menurut mereka, ini semua pseudosains, dan arkeologi terlarang. Jika kalian belum tahu, sebenarnya banyak penemuan arkeologis yang terpaksa dirahasiakan oleh kerajaan-kerajaan tertentu, karena ini bertentangan dengan teori-teori ilmuwan yang baru. Namun, yang benar tetap akan tersingkap, walau bagaimanapun caranya kita menutupnya. Beberapa ahli arkeologi dan geologi ternama, sedang giat untuk membuktikan bahwa tanah Nusantara ini, adalah wujud sebuah peradaban purba yang tinggi teknologinya. Salah satu teknologi peradaban purba ini, adalah pembangunan piramida. Profesor Robert Scott, dalam kajian beliau menyatakan bahwa sebenarnya, ilmu pembangunan piramida bukanlah asli dari Mesir. Tetapi sebaliknya, milik bangsa yang lebih tua yang berasal dari timur, di sebuah benua yang telah tenggelam. Menurut beliau lagi, Sundaland yang tenggelam lebih kurang 70.000 tahun yang lalu, telah memperlihatkan migrasi satu kaum yang maju, yang membawa ilmu pembangunan piramida ke seluruh dunia, termasuk Mesir. Kajian yang dibuat beliau, bukan saja menyentuh tentang bukti-bukti arkeologi, tetapi juga bukti linguistik, antropologi, DNA, dan geologi. Ditambah lagi, manusia dari Sundaland ini mempunyai ilmu pelayaran yang hebat, dan telah berlayar ke seluruh pelosok dunia untuk menyebarkan pengetahuan mereka. Salah satu jejak yang telah dikenal pasti oleh geologis dan arkeologis Indonesia, ialah di Gunung Lalakon Bandung.
Menurut mereka, setelah mereka mengadakan ujian batuan secara saintifik, mereka mendapati di bawah permukaan Gunung Lalakon terdapat bentuk batu-batuan yang seakan-akan dibuat manusia, dan bukan terbentuk secara alami. Jika ini benar, artinya Gunung Lalakon adalah salah satu piramid yang terbesar dan tertinggi di dunia. Tim Turangga Seta ini mengklaim, masih ada ratusan piramida lain yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara geomorfologis, bentuk Gunung Lalakon di Bandung maupun Gunung Sadahurip di Garut, memang memiliki bentuk yang mirip dengan piramid. Mereka memiliki 4 sisi yang ternyata simetri. Pertanyaannya, bagaimana mungkin alam membentuk piramida sesimetris begini? Penemuan piramida serupa, juga ada di Bosnia. Penggalian di Bosnia telah dihentikan, karena kurang bukti, dan kabarnya dihalang-halangi oleh lembaga arkeologi yang berpengaruh di dunia. Jadi, mengapa mereka takut jika piramida yang lebih tua dari Mesir ditemukan? Silakan pikirkan sendiri. Selain gunung-gunung yang disebutkan tadi, sebenarnya ada banyak jejak lain terutama jejak megalitik di Indonesia, yang mempunyai bangunan berupa piramida dan punden berundak. Di antaranya ialah Candi Sukuh yang amat terkenal ini. Jika kita lihat, candi ini tidak ubahnya seperti piramida kaum Maya dan Aztec di Amerika Tengah. Selain Candi Sukuh, satu lagi candi yang hampir serupa adalah Candi Ceto. Semua ini terletak di Pulau Jawa. Sebenarnya, masih banyak yang harus kita bahas. Tapi, sumber sekunder lainnya berupa catatan, atau naskah yang ditulis dalam daun lontar. Sepertinya penonton kurang suka, dan lebih percaya dengan bukti fisik yang bisa dilihat dan disentuh, kecuali fosil manusia purba. Kita kumpulkan lagi bukti-buktinya, agar penonton bisa menafsirkan sendiri kesimpulannya.